Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 9 Maret 2021 berjudul Orang Arif. Arif artinya bijaksana. Tuhan menghendaki setiap orang percaya seperti orang arif. Maksudnya menjadi orang yang bijaksana. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi bijaksana? Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yang demikian bunyinya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari sini kita bisa tahu kalau mau jadi orang bijak, kita harus berusaha mengerti kehendak Allah. Tadi dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Tidak mudah bukan? Karena Allah itu roh dan tidak kasat mata. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas sekali bahwa untuk mengerti kehendak Allah, kita harus mengalami perubahan. Dikatakan berubahlah. Berarti orang yang tidak mau berubah atau yang menolak perubahan jelas tidak bisa menjadi bijaksana. Lalu juga harus mengalami pembaharuan pikiran. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang pikiran, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, perubahan yang dikehendaki adalah yang menyangkut pikiran. Kenapa harus dimulai dari pikiran? Ya, karena hidup orang sejatinya ditentukan oleh pikiran. Kalau pikiran seseorang sudah meleset, maka semua pertimbangan, keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan, pasti semua akan meleset. Kalau sudah demikian, maka hidupnya pasti jadi salah atau tidak benar. Sebaliknya, pikiran yang benar itu tidak hanya akan mengubah perilaku, melainkan filosofi atau arah hidupnya pasti juga berubah. Itulah sebabnya kalau orang mau dididik jadi teroris misalnya, maka pikirannya harus dicuci terlebih dahulu. Harus diisi dulu dengan doktrin-doktrin yang radikal. Maka hasilnya arah hidupnya akan berubah. Sama halnya kalau ingin menjadi orang arif, orang yang mengerti kehendak Tuhan, maka pikirannya juga harus dibaharui.
tetapi dibaharui oleh firman Tuhan. Harus mengalami transformasi pikiran oleh firman Tuhan. Kok bisa begitu? Ya, karena firman dikatakan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dengan demikian, ketika pikiran seseorang sudah diisi atau dipenuhi dengan firman, bisa dipastikan akan mengerti kehendak Allah. Yang jadi masalah, pembaharuan pikiran itu tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya, untuk jadi orang bijak itu tidak bisa seketika. Dibutuhkan komitmen, keuletan, dan ketekunan. Harus disadari bahwa pikiran manusia itu sudah terlanjur sesat oleh akibat dosa. Sudah terlanjur terisi dengan nilai-nilai atau filsafat dunia yang membinasakan. Dan itu sudah ada sejak orang lahir ke dalam dunia ini. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang benar-benar mau berubah. Tuhan sudah sediakan Roh Kudus-Nya. Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi akhirnya semua tergantung dari masing-masing kita. Apakah kita mau menyediakan waktu untuk membaca, mendengar, merenungkan firman atau tidak? Sarananya sendiri sudah Tuhan sediakan. Tadi sudah saya katakan, yaitu Roh Kudus dan setiap peristiwa di mana Allah selalu campur tangan. Itu dari pihak Allah. Dari pihak kita ada banyak, saudara. Ada Alkitab, buku-buku rohani, YouTube, ibadah, persekutuan. Ada juga mentor-mentor, hamba-hamba Tuhan, yang mana semuanya itu bisa menolong kita mengalami pembaharuan pikiran. Dan itu memang tidak mudah. Kegagalan pasti akan sering kita alami. Sudah tahu kalau musuh itu harus didoakan. Tetapi ketika mendapat musuh, ketika diserang lewat medsos, misalnya kita membalas. Atau kalaupun tidak membalas, kita membenci orang itu. Ini namanya gagal. Pikirannya belum sepenuhnya dibaharui. Lalu bagaimana? Ya bertobat dan harus mengulang lagi. Begitu seterusnya. Jadi pembaharuan pikiran itu sejatinya sama dengan pertobatan. Dan itu harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Sampai benar-benar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Baru bisa dikatakan kita jadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Susah ya Pak? Iya, tapi percayalah kalau saudara mau pasti bisa. Karena Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.